Halo semuanya, hari ini kita belajar masak lagi. Hari ini gue mau sharing cara bikin donat kentang karena ini salah satu ide bisnis yang menurut gue itu bikinnya gampang. Sekali bikin bisa langsung ratusan. Costingannya juga murah banget. Biasanya kalau misalkan di luaran sana itu ada salah satu donat kentang yang lakunya itu laku banget. Biasanya ada di mall juga ya. Namanya donat ponat. Oke. Jadi hari ini kita mau duplicate donat ponat. Oke, jadi donat ponat itu ya biasanya kalau kita makan tuh pasti ada mesesnya itu yang otentik banget, mesesnya banyak, terus ada buttercreamnya juga, terus teksturnya itu fluffy ya, soft ya. Dan di sini gue akan spill semua brand-brand yang gue pakai, ya. Ini nggak ada endorse sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian ikutin semua bahan-bahan yang gue pakai, itu 100% pasti hasilnya sama, gitu. Jadi nggak ada yang beda-beda gitu. Kak, kok punya aku di rumah hasilnya beda ya? Kak, kok ini teksturnya beda ya? Nah, kali ini gue akan bikin semuanya sama. Ya, karena dari brand juga pasti menentukan hasilnya. Nah, di sini pakai tepung terigu protein tinggi. Kalian bisa pakai Cakra, kalian bisa pakai Golden Eagle, kalian bisa pakai kalau mau lebih soft lagi pakai yang dari Jepang. Ini ada tepung terigu protein sedang. Itu tuh biasanya kalau kita sebut itu tepung terigu serbaguna ya. Di sini kalian bisa pakai merek bola salju, kalian bisa pakai segitiga biru atau pakai merek apa aja bebas. Aku kombinasiin antara tepung terigu protein tinggi sama tepung terigu protein sedang supaya itu teksturnya kalau kita pakai tepung terigu protein tinggi, teksturnya itu akan terlalu keras. Jadi kayak roti-roti padat gitu loh. Kayak baguette, kayak sourdough. Mereka biasanya pakai tepung terigu protein tinggi. Kalau mau tekstur yang fluffy, kita tambahkan tepung terigu protein sedang. Karena semakin tinggi proteinnya, glutennya semakin tinggi, jadi teksturnya akan semakin padat. Karena kita bikin donat kentang, di sini kita pakai kentang. Kentang di sini nggak bisa di switch. Ada gula, ada garam, ada susu bubuk. Di sini susu bubuk pakai Denkau aja. Raginya di sini aku pakai merek Fermimpan. Dan di sini butter, aku pakai butter dari Elvier. Kalau misalkan mau lebih hemat, bisa pakai butter mix. Biasanya kalau di toko bahan kue ada yang namanya Holman atau Anchor butter mix atau Forman petisi, boleh. Kita pakai telur, tapi kita hanya ambil kuningnya aja. Dan ada susu. Simple. Semua bahannya pasti ada di toko bahan kue. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau misalkan kalian yang lagi nonton itu misalkan di luar kota, ya. Kalian bisa beli aja di online gitu. Kalau tepung-tepung pasti ada. Langkah pertama, kalau mau lebih gampang pakai mixer. Karena satu, kalau kita pakai mixer kita nggak capek. Dua, kalau mixer yang besar, kalau mau buat jualan, buat bisnis, itu kalian bisa langsung bikin 2 kilo. Hasilnya itu lebih banyak. Kalian bayangin, satu kali bikin bisa dapat 400 piece, dijual satu piece-nya itu sekitar 10.000. Bayangin. 10.000 kali 2 kali 400 berarti 4 juta. Cuan banget kan? Jadi semua bahan kering kita campurin aja jadi satu. Gula pasir, garam, susu bubuk, ragi. Nah, jadi gini, pasti semua pada nanya, "Kak, ragi sama garam boleh nggak langsung dicampur?" Boleh, ya. Nggak ada larangan ragi itu nggak boleh dicampur. Kecuali ragi yang kalian pakai itu benar-benar fresh. Kayak sourdough starter. Karena yang di sini yang aku pakai ini yang udah dry. Dan di sini udah ditulis ya, ragi instan. Instan dry yeast. Semua market yang dijual di supermarket, toko bahan kue rata-rata itu di Indonesia itu udah yang instan. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Campurin aja. Jadi satu semua bahan kering ya, kayak gini ya. Habis itu telur, kita ambil kuningnya aja. Cara ambil kuningnya itu biasanya kita pecahin dulu semuanya. Jadi kita nggak pakai cangkang ya. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah ambil kuning telur pakai cangkangnya gitu kan. Bayangin kalau misalkan telurnya ada 50, apa nggak repot pakai cangkangnya.
Jadi di sini kita pakai cara yang mudah ya. Di sini aku spill semua metode yang biasa kita bikin di restoran atau kita biasanya bikin di pabrik. Telur kita pecahin semua jadi satu. Kita ambil kuningnya pakai tangan, lebih cepat daripada pakai cangkang. Masih ada putihnya, balikin lagi. Masih ada putih, balikin lagi. Enggak. Cara paling cepat kayak gini. Tuh. Semua bahan kering udah kita masukin, telurnya udah kita masukin juga, sekarang kentang. Nah, kentangnya kalau mau lebih cepat di blender, kalau mau cara yang simple pakai saringan. Oh ya, ini kentangnya udah kita steam ya, udah mateng. Jadi pastiin ini bener-bener udah lembek banget. Oke, jadi ini kentangnya udah disaring, tekstur jadi mashed potato gitu ya, jadi halus. Speednya kita naikin dari yang paling kecil dulu, sambil kita masukin susunya. Di sini fungsinya, kalau misalkan speednya kita langsung cepet, bukan yang jadi masalah. Nanti semua tepungnya itu akan berhamburan semua, pada keluar semua. Nah, itu bahaya banget, karena pasti akan banyak waste. Jadi usahain kalau misalkan kita baru mixing, itu dari yang speed yang low dulu, sampai semua bahannya tercampur rata, baru kita masukin bahan-bahan yang lainnya gitu. Baru nanti speednya kita naikin pelan-pelan. Tepung yang di Jakarta sama tepung yang di Bali itu hasilnya beda, pasti beda, karena dari struktur tanahnya juga beda. Terkadang yang di Jakarta itu butuh kadar air yang lebih sedikit, kalau di Bali butuh kadar air yang lebih banyak. Jadi usahakan kalau misalkan kita lagi lihat resep, misalkan tepungnya 500, susunya dia pakai 100, kita nggak bisa benar-benar 100% kita tiru, karena kita nggak tahu dari tekstur gandumnya itu butuh kadar air lebih banyak atau lebih sedikit. Usahain kalau kita lihat dari resep, kita juga harus pakai feeling juga kalau untuk bikin roti. Jadi nggak 100% itu semua resepnya itu benar gitu loh. Jadi ini udah kita mixing kurang lebih 10 menit. Sekarang kita cek lagi teksturnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari teksturnya, dia kalau kita angkat, si adonan rotinya ini dia mulai turun gitu loh, pelan-pelan turun. Nah, ini tekstur yang kita cari. Kalau misalkan lebih basah dari ini, itu teksturnya terlalu basah, yang ada nanti nggak akan jadi donat. Kita boleh tambahkan butter, masukin aja semuanya. Kita mixing lagi kurang lebih 5 menit. Harusnya dari adonannya ini udah kalis. Nah, kalau misalkan kalian cek, ini kan bawahnya nempel ya, nempel kan? Jadi ini bisa kita scoop kayak gini, biar bawahnya ini nggak nempel ya. Oke, sampingnya juga. Oke, jadi ini kita udah mixing kurang lebih 15 menit ya. Nah, kalau kita tarik tuh dia nih susah banget untuk lepas ya. Dari teksturnya tuh jadi lebih elastis. Terus juga ini kalau misalkan kita pakai mixer, apalagi mixer rumahan, itu pastiin adonannya nggak boleh panas, karena biasanya dari mixernya ini kalau misalkan dia semakin lama, dia akan panas dan ngoper lari ke si adonan rotinya ini. Kalau misalkan adonan rotinya panas, itu hasilnya nanti akan jadi bantet. Habis itu dari sini kita scrape ya, kita scraper. Oke, sekarang kita akan nge-slap. Jadi caranya begini, ini kita scrape dulu. Oke, kita pegang seperti ini, jempol di sini, jari kita di bawah. Oke, habis itu ini kita slap seperti itu, tutup seperti ini. Posisinya kan udah seperti ini kotak. Kita ambil dari sisi sampingnya, kita angkat, kita slap lagi seperti ini. Terus ini scraper kita dorong seperti ini, tangan kita tarik, lihat, kita tarik, kita dorong dari badan kita ke depan. Oke, kita puter tangan kita tarik kayak gini terus sampai bentuknya bulat. Ini namanya tekniknya molding ya, kalau kita di dapur bilangnya. Nah, ini nggak boleh kelamaan ya, kalau kelamaan nanti jadi kering. Udah bentuk bulat kayak gini, siapin mangkok atau wadah atau apapun yang bisa kita masukin ke dalam sini juga. Rotinya kita masukin, habis itu kita wrapping.
buat nanti rotinya itu kita resting. Ini butter, kita olesin di bowlnya ini, di mangkoknya ini, tipis merata ya, kayak pakai skincare gitu ya. Jadi tipis merata, nggak boleh tebal-tebal, karena kalau misalkan terlalu tebal nanti teksturnya akan terlalu berminyak ya, terlalu greasy. Kita ambil, oke, kita masukin ke dalam bowl. Nah, habis itu ini kita wrapping supaya nggak ada udara luar yang masuk. Karena kalau misalkan ada udara dari luar, ini nanti permukaan adonannya akan jadi kering. Kalau misalkan mau pakai kain boleh, tapi kainnya harus dibasahin dulu. Kalau bisa kainnya dibasahin dengan air hangat. Paling bagus pakai plastic wrap, jadi benar-benar kesil semuanya. Ini kita resting kurang lebih sekitar 30 menit sampai bentuknya ini udah ngembang. Oke, selagi kita resting rotinya, kita bikin buttercreamnya dulu. Nah, di sini bahannya itu super simple ya. Karena namanya buttercream, kita pakai 3 bahan. 1 butter atau margarin atau mentega putih, 1 lagi icing sugar, satunya lagi perasa. Kalau pakai butter, ini agak lebih mahal harganya. Cuman rasa dari kualitasnya itu jadi jauh lebih enak. Kalau pakai margarin itu harganya lebih murah. Untuk costingannya, untuk dagang itu lebih baik kita pakai margarin ya. Kalau kita mau food cost-nya itu di bawah 30%, kita bisa pakai yang namanya margarin. Aku saranin sih pakai yang Blue Band Cake and Cookie gitu. Kalau mau pakai mentega putih juga boleh, kalau mau pakai mentega kiloan juga boleh. Tapi kalian harus pakai ini nih, essence vanilla butter. Ini untuk nolongin kalau misalkan kalian nggak pakai butter, kalian pakai margarin, kalian bisa pakai ini buat ada wangi butternya juga, sama ada wangi vanilanya juga. Ini butternya kita masukin aja semua, sama icing sugar. Oke, sekarang ini kita mixing, kita dari speed yang paling kecil, karena kalau langsung cepet dia langsung buyar semuanya icing sugarnya, tuh kan. Jadi kita harus pelan-pelan gini. Usahain butter yang kalian pakai tuh harus dingin ya dari chiller ya, karena kalau misalkan nggak dingin itu nanti jadi oily, jadi berminyak, jadinya pecah split. Jadi tadi udah aku icip, ini rasanya enak banget ya kalau pakai butter ya. Cuman rasa vanilla butternya ini tadi kurang, jadi kita tambahin 1 sendok teh lagi. Jadi total berapa tuh? 2 sendok teh ya. Karena kita di sini pakai butter, usahain ruangan kalian tuh harus dingin ya. Jangan kayak ruangan saya ini yang panas. Ya. Langsung meleleh. Oke, kita masukin ke chiller. Oke, jadi rotinya udah kita proofing ya. Sekitar ada 40 menit kali ya. Ini sekarang karena udah ngembang, kita perlu pukul-pukul supaya gasnya keluar ya, nggak terlalu berat di gas. Jadi caranya gini. Oke, sekarang ini perlu kita timbang per 1 donatnya itu kita coba di 40 ya. Caranya ini kita bagi 2 dulu, kita bagi lagi, jadi ada total 4, biar nggak kering. Karena kalau misalnya kita di pabrik biasanya kan bikinnya itu sekali 2 kilo ada gede banget. Biasanya ini harus kita tutup pakai plastik atau kain basah. Jadi siapin timbangan, siapin scraper. Ini kita timbang per 40 gram. Ini kita lanjutin semuanya, kita timbang sampai semuanya habis, baru kita lanjut ke step berikutnya. Habis kita timbang, sekarang kita molding. Jadi molding begini. Ini tadi yang sisaan ya, kita taruh di bawah. Habis itu pakai jari telunjuk sama jempol, jari bawahnya kita dorong begini. Oke. Pastiin mejanya itu yang model kayu kayak gini atau enggak marmer yang enggak gampang lengket ya. Oke, jadi bulat ya. Ini kalau ada bubble kita pecah-pecahin. Caranya ini pakai kelingking, pakai jempol,
kelingkingnya ditarik, jempolnya didorong, kelingkingnya ditarik, jempolnya didorong, ya, kayak gini. Kita molding sampai permukaannya ini halus. Biasanya aku lebih suka ini habis di molding dibanting, molding lagi. Oke, bagian bawahnya ini kita banting. Oke, jadi semuanya udah kita molding, totalnya 28 piece. Sekarang ini kita resting lagi, kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai 25 menit. Oke, jadi ini udah kita proofing kurang lebih 15 menit. Sekarang kita bentuk ring. Jadi di sini kita nggak pakai teknik pakai ring cutter ya. Begini kan? Ditusuk gini. Habis itu bulatannya kecil, nggak tahu mau buat apa. Kadang digoreng ya, kadang bisa dibikin sate. Nah, kali ini kita nggak bikin yang pakai cetakan karena itu banyak waste-nya, banyak costingan yang kebuang. Jadi kita benar-benar pure semuanya kita pakai tangan. Ini kita lobangin pakai jempol kita aja. Caranya gini, masukin jempol kita 2. Oke, kita sobek sedikit, masukin jari tengah sama jari telunjuk. Habis itu ini kita puter-puter begini, puter begini. Cari yang bagian, kalau misalkan ada yang bagian tebal, kita puterinnya agak lebih banyak. Kayak gini. Nih, dari bentuk bulat, dari jempol kita masuk. Habis itu jari tengah sama telunjuk kita putar begini sama jempol. Cari yang bagian tebal. Ini kan bagian sisi sini kan tebal nih. Ini kan tipis. Berarti kita harus tariknya di sini nih. Tuh, biar simetris. Ya. Oke, jadi semuanya udah kita bentuk, bentuknya jadi donat. Sekarang ini waktunya kita resting lagi. Kita proofing lagi kurang lebih 30 menit, baru habis itu kita goreng. Sekarang siapin minyak, ya, pakai panci. Apa aja, mau yang lebih besar boleh, mau yang segini boleh, pokoknya bisa untuk mencukupi goreng si donatnya ini. Oke, ini udah kita proofing kurang lebih 30 menit dan hasilnya udah pada ngembang semua. Sekarang ini kita goreng. Jadi, ini kertas rotinya langsung kita goreng directly ke minyak goreng. Sekarang pakai sumpit, ya. Ini kita bantu-bantu supaya kertasnya lepas. Jangan dibolak-balik terus ya. Jadi satu sisi kita cari warnanya itu golden brown, habis itu kita balik. Baru kita lanjutin gorengnya itu sampai golden brown. Karena kalau dibalik-balik, ini tadi gue ada coba bikin contoh biar nanti donatnya tuh dapat ring warna putihnya. Jadi ini yang bikin hasil bentuk donat tuh jadi lebih bagus ya, lebih menarik untuk dijual. Apinya kecil ya, jangan terlalu besar karena kalau misalkan terlalu besar nanti warnanya lebih cepat coklat, dalamnya masih mentah. Warnanya segini udah cukup. Segini warnanya udah cukup. Oke, kita balik. Nah, terus kalau misalkan ada bubble, bisa lihat ya, ada bubble seperti ini. Kelihatan? Ini kita tusuk aja. Pakai pisau. Sama kalau misalkan kayak yang jual donat yang lebih besar lagi ya, yang inisial depannya J, terus inisial depannya D. Biasanya tuh mereka penggorengannya tuh segini besar nih. Dari ujung sampai ujung, isinya minyak semua. Jadi bikinnya banyak kan, misalkan 100 piece, jadi donatnya udah 100, ntar ada mesinnya gitu jalan, kecemplung, di tengahnya minyak, habis itu jalan, habis itu kebalik, plek, jalan terus. Nah, kalau misalkan buat jualan boleh tuh invest mesin kayak gitu, jadi kita nggak perlu suruh karyawan ngejagain goreng-goreng kayak gini, karena takutnya kan, misalkan karyawannya lupa atau apa, suka gosong. Bisa dilihat ya, warnanya bagus, bentuknya bagus. Padahal ini kita benar-benar homemade ya, nggak pakai mesin-mesin yang susah dibeli. Oke, jadi ini udah kita goreng. Kita perlu resting dulu sampai benar-benar donatnya dingin. Karena kalau masih panas, masih anget, kita kasih buttercream nih contohnya. Ini kan dalamnya isinya butter. Kalau masih panas, berarti kan cepat meleleh gitu. Dan juga kalau misalkan ada gula tepung kayak gini, masih anget, nanti gula tepungnya jadinya melted ya, jadi kayak glaze gitu. Nah, sekarang ini udah dingin. Kita bikin yang bener-bener kayak ponat ya.
buttercream kita oles kayak gini. Habis itu kita taruh coklat ya. Nah, di sini ada strawberry. Jadi glaze ini kalian bisa beli di online atau di toko bahan kue. Ini merek Colata yang khusus untuk glaze. Jadi mendingan kalau misalkan buat jualan kalian beli yang jadi. Biasanya ada yang dijual per kilo, itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang kalian bikin dari coklat batang, karena itu agak ribet dan butuh makan waktu yang lebih banyak. Dan juga penyimpanannya, biasanya kalau misalkan kita stok, kita simpan, itu kan dari coklat batang. Terkadang coklatnya itu suka membeku, jadi perlu diangetin lagi. Kalau yang glaze ini udah ready, jadi suatu saat kalian mau stok, mau buat jualan, ini masih banyak, kalian bisa pakai langsung, jadi nggak perlu dianget-angetin lagi gitu. Jadi di sini kita akan bikin yang tiramisu dulu. Ini caranya gampang, tinggal kalian masukin, kalian dip ya. Ini kalian angkat, oke. Ini kalian tarik seperti ini, oke. Jadi kayak gini. Nah, yang strawberry sama langsung kita dip aja, kita celupin, diputer, dijilat, dicelupin. Oke, jadi ini kan tadi kan terlalu kental. Kalau misalkan glaze-nya terlalu kental, itu kalian tinggal tambahkan minyak aja ya. Jadi teksturnya jadi lebih encer. Oke, jadi ini contohnya ya. Kurang minyak, jadinya bentuknya kayak gini. Kita ulang. Nah, jadi cakep kan? Sekarang kita bikin yang ini, yang gula tepung. Jadi kalau gula tepung sebenarnya nggak perlu metodenya gimana-gimana, yang penting dia cover semuanya. Oke. Jadi ini topping sesuai dengan selera kalian ya. Yang manis-manis tapi jangan yang asin-asin, nanti kalian celupin gulai, celupin rendang, itu nggak boleh ya. Bikin kayak gini, langsung kita dip sama yang berwarna-warna gini. Karena anak-anak kecil biasanya suka kan yang warna-warni ya. Itu. Oke deh guys, akhirnya semuanya udah kelar, udah dibikin topping komplit ya kali ini semuanya. Ada coklat, ada tiramisu, ada bubble gum, ada strawberry Simpson ya. Apa Simpson tadi ya? Sama ada yang icing sugar ya. Kalau yang icing sugar ini rasanya agak-agak ada dingin-dinginnya gitu loh. Emang khusus untuk gula donat. Kalau misalkan pakai icing sugar biasa, kurang unik gitu loh rasanya. Ya cuman manis aja, nggak ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Oke, kali ini semuanya udah pada nggak sabar ya. Pada pengen ngicip. Sekarang kita waktunya coba-coba. Nah, kita cobain yang ini ya. Sebenarnya gue lagi diet guys. Jadi itu makannya dikit aja gitu loh. Nih, kalau misalkan kalian mau lihat teksturnya, tuh pas dipotek tuh empuk banget. Enak banget, enak banget. Enak banget guys. Ini nih, dalam dulu ya. Ini nih enak banget ya. Jadi donat kentang sama donat biasa itu ada sedikit perbedaan. Jadi dari segi wangi, aroma itu lebih enak pakai yang kentang sebenarnya. Cuman butuh effort sedikit ya. Harus bikin kentangnya, harus bikin adonannya. Kalau misalkan donat biasa, rasanya itu ya hanya donat gitu loh, hanya wangi tepung. Nggak ada sensasi wangi kentangnya. Dan juga dari segi tekstur, kalau yang kentang itu dia lebih soft ya, dan lebih squishy, lebih membal, lebih fluffy. Pas dimakan tuh kayak gimana ya, empuk banget, soft banget, tapi pas digigit masih ada tekstur gitu loh, masih ada tekstur kenyalnya. Dan ini menurut gua ini salah satu donat yang enak. Dan pasti kalian bisa bikin di rumah dan pasti nggak akan gagal. Karena di sini gua udah spill semua resepnya, cara bikinnya, sampai brand-brandnya pun gua udah spill. Cuman kalau misalkan mau untuk jualan, misalkan dari butter, kalian mau ganti ke margarin, boleh. It's okay. Pokoknya semua bahan, misalkan kalian mau bikin yang cost-nya lebih murah, boleh. Supaya profitnya lebih banyak gitu. Oke?
Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, feel free kalian tanya di kolom komentar atau kalian bisa DM di @kristomci6 atau di @siskamci6. Dan juga kalau misalkan kalian recook, jangan lupa juga di tag juga, oke? Cukup sampai di sini aja. Karena yang lain sudah pada ngiler ya, pada air liurnya udah pada terkumpul di mulut ya. Sampai sini aja, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan lonceng bell supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video yang terbaru. Oke? Oke, dadah. Dadah. Oke, yuk. Mari kita coba. Ayo. Ayo, masuk. Semua masuk. Gimana? Kasih lihat dong teksturnya tuh. Tuh. Kasih lihat dong. Rongganya bagus banget kan? Rongganya itu loh. Tuh rongganya. Yang videoin lagi ngiler tuh. Duluan dicurang. Yang tiramisu dia tadi. Gimana Bang rasanya? Mbak Dea gimana rasanya? Top ya? Ini kalau buat dagang nih udah pasti laris manis sih. Apalagi kalau apalagi kalau dijualnya murah. Dijualnya di depan sekolah. Waduh, anak sekolah. Oke. Bikin lagi ya? Best ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.